Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febriancelia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basic dari JavaScript. Nah, di JavaScript itu memiliki beberapa basicnya. Nah, yang pertama itu tentang variabel. Nah, variabel itu ada dua jenis, yakni let dan const. Nah, let itu di antara dua jenis variabel ini ada perbedaannya. Kalau let itu dia bisa mengubah nilai, sedangkan kalau const itu tidak bisa mengubah nilai. Nah, untuk let itu dia tidak harus diberikan nilai saat mendeklarasikannya, sedangkan const itu harus diberikan nilai saat mendeklarasikannya. Nah, di sini ada contoh coding, contoh kode dari variabel. Sebelumnya saya mohon maaf karena mouse-nya sedikit bermasalah. Nah, nih ada contoh kode let. Nah, let angka 10, angka 20, lalu di sini ada const pi 3,14. Lalu sini ada console log angka. Nah, di sini kita langsung aja jalankan outputnya. Nah, di sini kita ketik npm run dev. Nah, sebelumnya itu kita harus ubah terminal kita itu menjadi command prompt. Baru kita ketik npm run dev, lalu kita masuk ke link yang sudah tersedia. Nah, di sini dari linknya itu di browser. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita inspect. Nah, di inspect ini kita bisa lihat hasil dari JavaScript-nya. Nah, di sini kita pilih console. Nah, nih. Nah, hasil dari variabel itu ada ini. 20, 3,14, 20, 10. Nah, angka 10 ini akan muncul. Lalu const 3,14, 20, 10. Nah, ini hasil dari variabel tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang arrow function. Nah, ini ada array function. Nah, array function itu sebuah cara ringkas dalam menuliskan function. Nah, untuk menunjukkan bahwa tandanya itu array, dia menggunakan kurung siku. Dan kurung kurawal ini merupakan objeknya. Jadi sini di objeknya itu ada ID, name, lalu ada email. Lalu di sini ada untuk kita memanggil ke konsolnya, kita buat customer titik for each. Customer sama dengan panah lalu console log. Lalu di sini kita buat nama customer name ini, lalu email customer email ini. Nanti dia akan memanggil outputnya. Nah, di sini contoh pemanggilan outputnya. Ada nama Fania Febriancelia, lalu email Fania. Nah, lalu selanjutnya itu tentang destructuring dalam data pelanggan. Nah, contohnya destructuring itu digunakan untuk mengekstrak nilai dari objek atau array-nya. Nah, di sini destructuring-nya itu ada const customer ID 2 nama Fania, email Fania. Lalu kita menggunakan destructuring-nya itu const kita panggil name, lalu kita panggil emailnya sama dengan customer. Nah, lalu console.log nama titik 2 kita panggil namanya name, objeknya kita panggil, lalu email kita panggil objeknya. Nah, di sini akan muncul hasil destructuring-nya, yakni nama Fania Febri, email Fania@example. Nah, selanjutnya itu ada split operator. Nah, split operator itu digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array atau objek. Nah, di sini ada contoh objeknya atau array-nya. Array lalu objeknya itu ada ID 1, nama laptop, stok 10. Lalu ada ID 2, nama smartphone. Nah, untuk selanjutnya itu ada const new product sama dengan ID 3, name tablet, stok 8. Ini kita menambahkan objek baru. Lalu ada const update produk, titik-titik product, new product. Lalu console.log update product. Nah, ini akan muncul array-nya. Nih, array-nya nih muncul seperti ini. ID 1, ada name, laptop, stok 10, ID 2 dan name smartphone, stok 15, ID 3 dan name tablet, stok 8. Array itu hitungannya dari 0, 1, 2. Lalu di sini dikatakan length-nya atau panjang array-nya itu ada 3. Tetapi kalau untuk urutan array itu dihitung dari 0.
Nah, selanjutnya itu ada default parameter dalam order. Nah, default parameter dalam order itu merupakan metode yang bisa memiliki nilai default jika parameter tersebut tidak memiliki nilai. Nah, di sini ada contoh kodenya, const create order, customer name, guest, product, unknown. Jadi ini nanti kita bakal panggil sebuah objek customer name, product, unknown, quantity-nya itu 1. Nah, console log di mana pesanan customer name, kita panggil objeknya, lalu membeli quantity, lalu unit produknya. Nah, di sini kita mau buat create order untuk objek yang mau kita panggil. Contohnya itu Vania merupakan customer name-nya, lalu laptop yakni jenis produknya dan quantity-nya itu 1. Lalu ini ada kita create order Jane Smith, lalu produknya itu ada smartphone, quantity-nya ada 2. Nah, lalu ini kita create order tapi kita tidak memanggil objek apa yang mau kita panggil. Nah, nanti dia bakal muncul otomatis seperti ini. Nah, ini yang pertama kita panggil Vania. Dia hasil outputnya itu bakal menyesuaikan hasil dari konsol log ini. Pesanan, customer name, membeli, unit. Nah, di sini Vania membeli 2 unit laptop. Nah, di sini juga ada Jan Smith membeli 2 unit smartphone. Nah, tadi kita meng-create order tapi tidak memanggil objeknya, maka akan muncul secara otomatis seperti cons awalnya, yaitu meng-create order customer name, guest, product unknown, dan quantity-nya 1. Jadi, di sini akan muncul secara default pesanannya guest membeli 1 unit unknown. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang template literal dalam invoice. Nah, template literal dalam invoice itu memudahkan kita membuat string dengan interpolasi variabel. Nah, template literal itu seperti petik, tetapi dia sedikit mereng ke kanan. Nah, seperti ini bentuk petiknya. Maaf. Nah, petiknya itu seperti ini. Ini petiknya. Nah, di sini kita bikin sebuah template panggilannya, invoice, nama pelanggan, kita panggil cons invoice-nya itu ada customer, product, quantity, sama price. Nah, di sini ada kita panggil customer name, lalu di sini ada kita panggil produknya, panggil quantity, lalu ada price. Nah, di sini lalu ada total bayar, di mana kita langsung menjumlahkan, mengalihkan dari quantity dikali dengan price. Jadi kita langsung tahu harga totalnya. Lalu di sini console log-nya invoice, Vania, laptop, jumlahnya itu 2, kuantitinya 2, lalu harga satuannya itu 500. Nah, di sini akan muncul hasil dari invoice-nya, template literalnya, yaitu invoice, nama pelanggan, Vania, produknya laptop, jumlahnya itu 2, harga satuannya 500, dan total bayarnya itu $1.000. Ini $500 dan total bayarnya itu $1.000. Jadi, quantity sama price itu langsung terhitung. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya itu selanjutnya itu tentang promise untuk simulasi API. Nah, di sini ada kode const get customer sama dengan dalam kurung awal, return new promise, resolve, and reject. Promise ini digunakan untuk menangani operasi yang asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Nah, di sini ada set timeout, lalu resolve, kita mau manggil objek ini, Vania, Jane Smith, dan Fadil. Lalu ini ada 2000, nah 2000 ini 2000 milidetik, mili yang itu yang dimana itu sama dengan 2 detik. Nah, lalu kita panggil get customer, then customer console log pelanggan. Nah, di sini kalau kita refresh, dia akan muncul selama 2 detik. Jadi ketika refresh dia akan muncul selama 2 detik. Lanjut, selanjutnya itu ada async wait to fetch atau data produk. Nah, di sini async itu cara yang lebih modern dalam menangani kode sinkron. Nah, di sini ada const fetch product async
let respond. Nah, di sini kita mengambil data dari fetch store API, lalu let data, await response JSON, lalu console, daftar produk, catch error, console error, fetching product. Nah, di sini ada muncul daftar produk. Nah, ini dia ada dalam bentuk array-nya juga. Nah, di sini ada muncul ID-nya 1, title, Java Raven, dan ini data-data produk dari fetch store API. Jadi, datanya ini dummy. Nah, selanjutnya itu ada komponen dari Rek, tapi kita langsung aja ke state pada Rek. Nah, di sini ada selanjutnya itu kita membuat tampilan seperti ini. Nah, yang pertama itu kita buat class customer list-nya. Nah, di sini di class customer list-nya itu ada class komponennya. Nah, di sini ada kode-kode state, di mana state dalam class komponen ini untuk menyimpan daftar-daftar pelanggan. Nih, ada constructor ID, satu name, vanilla. Nah, ini tuh menyimpan data-data pelanggan. Lalu ada render, di mana metode render itu digunakan untuk menampilkan elemen UI berdasarkan state. Nah, render, return. Nah, untuk menampilkan tampilan elemen UI-nya. Lalu ada isTateCustomer.map, di mana itu untuk melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan tersebut dan menampilkan setiap data yang menggunakan komponen dari customer card. Nih, customer card. Lalu selanjutnya itu ada functional customer list. Nah, ada di sini const function customer list itu untuk mendeklarasikan state menggunakan hook dari useState. Lalu di situ ada useEffect set customer. Nah, ini untuk menggunakan hook useEffect tersebut, kita menginisialisasi daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Nah, di sini ada customer.map. Nah, ini untuk melakukan iterasi lagi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Lalu selanjutnya itu ada props dalam rek. Nah, kita buat customercard.jsx. Nah, di sini pada kode fonts customer card itu untuk mendeklarasikan fungsional komponen dengan props dengan parameter. Lalu di sini ada H3 customer.name itu tuh menampilkan nama pelanggan yang akan kita props, yang menggunakan props. Lalu ada P email, customer email itu juga sama menampilkan email untuk menggunakan props. Nah, setelah itu kita gabungkan semua komponen tersebut di @jsx di bagian return ini untuk menampilkan hasil UI-nya. Di bagian return ini kita masukkan kelasnya. Di sini kita ada class dari customer list, jadi kita masukkan. Lalu ada functional customer list. Nah, sebelum itu kita jangan lupa mengimport class tersebut di bagian atas. Di sini ada import class customer list, lalu ada functional customer list. Dan ini hasil dari kita menggabungkan semua komponennya dan akan menampilkan UI CRM Customer Management. Jadi di sini ada tampilan customer list-nya, di sini ada Vania Febri, lalu ada Jane Smith, lalu di customer list dari functional komponennya juga ada data-data customer-nya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.